Dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus iblis untuk menemui Nabi Muhammad. Iblis pun terpaksa menuruti perintah Allah itu. Kemudian, ia lantas pergi untuk menemui Nabi Muhammad. Saat itu, Nabi Muhammad sedang berada di rumah salah satu sahabat Ansor di Madinah untuk menghadiri pertemuan jamaah. Ketika pertemuan itu sedang berlangsung, tiba-tiba ada yang memanggil dari luar. "Wahai para penghuni rumah, apakah kalian mengizinkanku masuk, karena kalian membutuhkanku?" Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian tahu siapa yang menyeru itu?" Para sahabat menjawab, "Tentu Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Nabi Muhammad berkata, "Dia adalah iblis yang terkutuk, semoga Allah senantiasa melaknatnya." Mengetahui hal itu, seketika sahabat Umar bin Khattab berkata, "Wahai Nabi Muhammad, apakah engkau mengizinkanku untuk membunuhnya?" Nabi Muhammad kemudian berkata pelan, "Bersabarlah wahai Umar, apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk mereka yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan yaitu hari kiamat. Sekarang, bukakan pintu untuknya karena dia sedang diperintahkan oleh Allah." Ibnu Abbas berkata, "Maka dibukalah pintu kemudian iblis masuk ke tengah-tengah kami. Ternyata, dia seorang yang sudah tua bangka dan buta sebelah matanya. Dagunya berjanggut sebanyak 7 helai, rambut yang panjangnya seperti rambut kuda, kedua kelopak matanya memanjang terbelah ke atas dan tidak ke samping. Kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar, gigi taringnya keluar seperti taring babi, kedua bibirnya seperti bibir macan atau kerbau. Kemudian dia berkata, 'Assalamualaikum ya Muhammad, Assalamualaikum ya jamaatal muslimin.' Namun, tidak ada satu orang pun yang menjawab salam dari iblis laknatullah itu. Iblis kemudian berkata, 'Wahai Muhammad, aku datang bukan karena keinginanku sendiri, tetapi aku datang karena diperintah Allah.' Nabi Muhammad lalu berkata, 'Apa yang membuatmu terpaksa harus datang ke sini wahai iblis terlaknat?' Ia lantas menjawab, 'Aku didatangi oleh seorang malaikat utusan Allah yang Maha Agung. Ia berkata kepadaku, sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk datang kepada Muhammad dalam keadaan hina dan bersahaja. Engkau harus memberitahu kepadanya bagaimana tipu muslihat, godaanmu, dan rekayasamu terhadap Bani Adam, dan bagaimana engkau membujur dan merayu mereka. Engkau harus menjawab jujur apa saja yang ditanyakan kepadamu. Jika engkau berbohong sekali saja dan tidak berkata benar, niscaya aku jadikan kamu debu yang dihempas oleh angin dan aku puaskan musuhmu karena bencana yang menimpamu.' Kemudian, Nabi Muhammad bertanya kepada iblis, 'Jika kamu jujur, beritahukanlah kepadaku siapakah orang yang paling kamu benci.' Iblis lantas menjawab, 'Engkau wahai Muhammad, engkau adalah makhluk Allah yang paling aku benci, dan kemudian orang-orang yang mengikuti agamamu.' Nabi Muhammad lalu kembali bertanya, 'Siapa lagi yang kamu benci?' Iblis menjawab, 'Yaitu anak muda yang takwa yang menyerahkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.' Nabi Muhammad bertanya lagi, 'Lalu siapa lagi?' Iblis kembali menjawab, 'Yaitu orang alim dan orang yang waro atau orang yang menjaga diri dari hal syubhat lagi penyabar.' Kemudian Nabi Muhammad bertanya, 'Lalu siapa lagi?' Iblis menjawab, 'Yaitu orang yang terus-menerus menjaga diri dalam keadaan suci dari kotoran.' Kemudian Nabi Muhammad bertanya lagi, 'Lalu siapa lagi?' Iblis membalas, 'Yaitu orang fakir miskin yang sabar dan tidak menceritakan kefakirannya kepada orang lain dan tidak mengadukan keluh kesahnya.' Dialog masih berlanjut. Nabi Muhammad lalu menanyakan bagaimana iblis mengetahui jika ia bersabar. Maka iblis menjawab, 'Wahai Muhammad, jika ia mengadukan keluh kesahnya kepada makhluk sesamanya selama 3 hari, Allah tidak memasukkan dirinya ke dalam golongan orang-orang yang sabar.' Setelah itu, Nabi Muhammad kembali bertanya, 'Lalu siapa lagi?' Iblis berkata, 'Yaitu orang kaya yang bersyukur.' Lalu Nabi Muhammad bertanya lagi, 'Bagaimana kamu mengetahui bahwa ia bersyukur?' Iblis menjawab, 'Jika aku melihatnya mengambil dan meletakkannya pada tempat yang halal.' Dan Nabi Muhammad terus melanjutkan pertanyaannya, 'Bagaimana keadaanmu jika umatku mengerjakan sholat?' Iblis lantas menjawab, 'Aku merasa panas dan gemetar.' Nabi Muhammad lalu bertanya, 'Mengapa wahai terlaknat?' Iblis lalu berkata, 'Sesungguhnya, jika seorang hamba bersujud kepada Allah sekali sujud saja, maka Allah mengangkat derajatnya 1 tingkat. Jika mereka berpuasa, maka aku terbelenggu sampai mereka berbuka puasa. Jika mereka menunaikan haji, maka aku menjadi gila. Jika mereka membaca Al-Quran, maka aku meleleh seperti timah yang meleleh di atas api. Jika mereka berzakat, maka seakan orang-orang yang berzakat itu mengambil gergaji dan memotongku menjadi 2 bagian.' Nabi Muhammad lantas bertanya, 'Mengapa seperti itu wahai iblis?' Iblis lalu menjawab, 'Sesungguhnya, ada 4 manfaat dalam zakat itu. Pertama, Allah menurunkan berkah atas hartanya. Kedua, menjadikan orang yang berzakat disenangi makhluknya yang lain. Ketiga, menjadikan zakatnya sebagai penghalang antara dirinya dengan api neraka. Keempat, dengan zakat, maka Allah mencegah bencana dan malapetaka agar tidak menimpanya.' Nah, itulah pengakuan nasib iblis ketika melihat umat manusia suka beribadah. Iblis adalah musuh yang nyata.
Oleh karena itu, kita sudah sepatutnya untuk terus meningkatkan iman dan takwa agar terhindar dari tipu muslihatnya. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran atas segala aktivitas yang kita jalani. Dengan senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah, salah satunya adalah dengan berzakat, infak, sedekah dan wakaf. Mari sisihkan dan rencanakan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ya Allah, semoga kita semua terhindar dari segala macam tipu daya iblis. Amin.